Ya pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi warga tanpa dikomandoi dari pihak manapun. Warga lagi ya, Mahmung. Ada sumbangan air dari air mineral ya, dari warga. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar hari ini. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo hari ini diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rencananya paripurna itu akan dihadiri dua kubu, yaitu masa pro dan kontra Bupati Pati. Sebanyak 3.379 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Personel gabungan ini berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres Jajaran. Berdasarkan data dari kepolisian, ada dua kubu yang rencananya akan datang untuk mengawal paripurna hak angket di DPRD Pati, yaitu masa pro Bupati dan masa kontra. Masa pro Bupati diperkirakan 700 orang dan masa kontra dari masyarakat Pati Bersatu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Memahami dan mengetahui bahwa rangkaian kegiatan dengan masyarakat yang kita siapkan untuk mengamankan itu seluruh kegiatan ini ya sekitar 3.379 personil. Jadi ini gabungan dari Polda dan juga Polres. Personil atau anggota yang kita siapkan untuk mengamankan itu nanti akan sebanding dengan masyarakat atau massa yang akan hadir di DPR ya dari kedua kubu. Jadi informasi sementara dari kedua kubu akan menghadirkan massa. Tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis iNews Indra Setia Budi dari Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi Indra, apakah massa sudah berkumpul di sana? Baik, selamat pagi Toki, Zila, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan untuk situasi terkini terkait masa aksi ini masih belum ya. Dikarenakan memang agenda ini akan jatuh pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang mana ini habis sholat Jumat. Dan memang pada hari ini tempat saya melaporkan di depan kantor Bupati Jawa Tengah bersampingan dengan kantor DPRD Jawa Tengah, yang mana pada hari ini memang diagendakan rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan Sudewo selaku Bupati Pati Jawa Tengah, yang mana dalam rapat paripurna nanti tim pansus angket akan menyampaikan selama kinerja hampir 2 bulan lamanya ke anggota DPRD Pati yang nanti akan dimusyawarahkan bersama nantinya ketika ada kesepakatan terkait keputusan final untuk pemutusan ataupun pemakzulan ini di-ACC oleh semua anggota DPR, nantinya akan lanjut ke Mahkamah Agung, Zila dan Togi. Dan kalau untuk terkait masa aksi, Togi dan juga pemirsa nanti ini akan hadir dan berkumpul di tempat saya melaporkan saat ini, di depan gedung Bupati Pati, masuk kami kantor dan juga samping DPRD. Dan ini menarik ya ini Togi, Zila dan juga pemirsa, memang
pada aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13 Agustus kemarin, ini tidak ada kawat berduri, namun pada persiapan siaga 1 pada hari ini, yang mana nantinya sekitar ada ribuan masyarakat akan memantau secara langsung rapat paripurna hak angket terkait pemakzulan Sudewo. Anda bisa saksikan, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini sepanjang kantor Bupati maupun DPRD ini semua ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian, maupun juga ada tralis besi begitu ya. Dan memang ada banyak sekali pengamanan dan cuma blokade jalan juga sudah dikondisikan oleh pihak kepolisian, dan nantinya memang pihak kepolisian akan menerjunkan sebanyak 3.000 hampir 4.000 personil yang akan berjaga di kawasan sekitar sini, Togi, Zila, dan juga pemirsa. Dan nantinya juga mereka memang gabungan dari Polres maupun juga Polda Jawa Tengah. Dan kita, Zila, Togi, dan juga pemirsa, kami akan bertanya langsung oleh dari perwakilan aliansi masyarakat Pati ini, selaku memang nantinya, Zila, Togi, dan juga pemirsa, masa yang aksi nanti akan datang untuk melihat secara langsung proses daripada rapat paripurna. Ini nanti akan ada 2 kubu, Zila, Togi, dan juga pemirsa, yang mana nanti ada kubu pro Sudewo maupun juga ada yang kontra daripada Bupati Pati. Dan nanti saat ini kami akan mencoba salah satu selaku koordinator dari aliansi yang termasuk tim kontra daripada Bupati Sudewo. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Ya. Mas, boleh tahu nih, Mas, dengan siapa namanya, Mas? Teguh Istianto selaku Korlap Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Oke, Mas, terkait aksi demonstrasi pada hari ini bisa jelaskan, Mas, seperti apa, Mas? Ini mohon maaf, ini bukan aksi demo atau aksi unjuk rasa, bukan. Ini kami di surat pemberitahuan kemarin itu aksi untuk mengawal dan mengamankan sidang paripurna DPRD dalam hal pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Jadi mohon maaf, ini kami bukan dalam rangka untuk demo atau untuk unjuk rasa, bukan. Oke, mungkin bisa dijelaskan mungkin apa yang dipersiapkan dan nantinya akan berapa banyak orang yang untuk mengawal dalam sidang rapat paripurna pada siang hari nanti, Mas? Ini karena Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu murni dari rakyat, jadi kami tidak bisa memastikan berapa jumlah warga yang datang ke sini. Cuman kemarin kita sosialisasi untuk ikut menjadi saksi sejarah di Kabupaten Pati dengan adanya sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati dalam hal untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Jadi kami tidak ada tidak tahu jumlah warga yang datang karena ini murni dari keinginan warga sendiri. Warga silakan datang, kalau mau bekerja silakan bekerja, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting kita semua harus berperan untuk menjadi saksi sejarah di Kabupaten Pati. Mungkin besok-besok tidak ada lagi. Oke, mungkin Mas terakhir, Mas, mungkin ketika nanti putusan daripada rapat paripurna ini, apakah ketika tidak sesuai dengan harapan dari Aliansi Masyarakat Pati, seperti apa, Mas, tanggapan hasil final nanti putusan seperti apa, Mas? Kalau kami itu sudah percaya diri dan kami sudah bisa memastikan secara logika, secara data, secara fakta bahwa untuk rapat paripurna nanti itu pasti keputusan adalah pemakzulan Bupati Pati Sudewo karena data dan fakta berdasarkan kemarin hasil dari pansus. Gitu. Baik, terima kasih Mas Teguh selaku koordinator dari aliansi masyarakat Pati. Begitulah Zila, Togi, dan juga pemirsa hasil wawancara kami di salah satu koordinator yang akan melakukan pengawalan begitu ya. Yang mana juga ini juga persiapan dalam masa pengawalan rapat paripurna ini. Anda bisa saksikan ribuan donasi ini terus mengucur begitu ya. Dari air mineral, makanan ringan ini sangat banyak sekali guna untuk memperlancar proses pengawalan dalam sidang maksud kami dalam rapat paripurna hak angket pemakzulan Sudewo. Dan memang ini yang paling menariknya, Zila dan Togi, yang mana ini dari pihak pengamanan ini sangat berbeda jauh dengan pada aksi demonstrasi yang dilakukan pada 13 Agustus lalu, yang mana ini berkali lipat pengamanan, pengawalan maupun juga personil. Ini juga tadi juga kami juga melihat pada pukul 7 pagi ini juga sudah dilakukan apel siaga untuk diletakkan ke titik-titik, dan nantinya memang hanya satu jalur saja untuk menuju akses menuju alun-alun maupun juga depan kantor Bupati dan juga kantor DPRD Pati. Demikian, kembali ke Anda, Togi, Zila.
Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda langsung dari Pati, Jawa Tengah. Nah itu dia Togi tadi ya disampaikan oleh koordinator tadi ya, dan juga disampaikan oleh Indra bahwa harapan mereka memang untuk mengawal sidang paripurna pemakzulan ini, dan gitu harapannya hasilnya sesuai dengan apa yang sudah dituntut rakyat oleh dari beberapa waktu lalu begitu. Dan kita berharap pun juga masyarakat nanti yang datang untuk menyaksikan rapat paripurna untuk pemakzulan ini berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada kerusuhan juga ya nanti ya. Amin. Baik pemirsa, Bupati Pati Sudewo ini mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Nah, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan kerja yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.